Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Mai Lestari dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas 11 Maret Surakarta. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel Matematika SMP kelas 8 semester ganjil. Let's have fun today. Nah, di sini saya memilih kompetensi dasar 4.5 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV dengan indeks pencapaian kompetensi 4.5.1 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode grafik, substitusi, eliminasi, dan campuran. Nah, pada penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel atau penyelesaian SPLDV terdapat 4 metode penyelesaian. Yang pertama ada metode grafik, lalu ada metode substitusi, yang ketiga ada metode eliminasi, dan terakhir ada metode campuran atau biasa disebut eliminasi substitusi. Metode campuran ini menggabungkan dari metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, misal diberi contoh seperti ini. Pada suatu restoran cepat saji, misal terdapat paket A berisi 2 burger dan 1 cola seharga Rp25.000 dan paket B berisi 3 burger dan 2 cola seharga Rp40.000. Kira-kira berapakah harga 5 burger dan 5 cola? Jika tercantum pada menu paket hemat dengan berisikan 5 burger dan 5 cola seharga Rp70.000, apakah paket hemat tersebut benar-benar memberikan penawaran lebih hemat? Nah, hal ini bisa kita buktikan dengan penyelesaian SPLDV. Dari masalah yang tadi sudah dipaparkan, dengan memisalkan harga burger sebagai variabel X dan harga cola sebagai variabel Y, serta memisahkan konstanta menjadi bilangan bulat dengan membagi Rp1.000, sehingga model sistem persamaan linear dua variabel diperoleh sebagai berikut. Untuk persamaan pertama yaitu 2x ditambah y sama dengan 25. Untuk persamaan kedua 3x ditambah 2y sama dengan 40. Selanjutnya akan dicari penyelesaian dari model SPLDV di atas. Nah, pertama kita menyelesaikan dengan metode grafik. Hal yang pertama kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan metode grafik yaitu menentukan titik potong persamaan pada sumbu Y dengan memasukkan X sama dengan 0. Nah, untuk persamaan 1, 2X ditambah Y sama dengan 25, lalu kita substitusikan nilai X sama dengan 0. Diperoleh 2 kali 0 ditambah Y sama dengan 25, Y sama dengan 25. Sehingga kita dapat titik potongnya yaitu 0,25. X-nya 0 dan Y-nya 25. Untuk persamaan kedua, kita masukkan nilai X sama dengan 0 ke persamaan 3X plus 2Y sama dengan 40. Diperoleh 3 kali 0 ditambah 2Y sama dengan 40, 2Y sama dengan 40, Y sama dengan 20. Sehingga titik potongnya kita dapat 0,20. Lanjut, kita menentukan titik potong persamaan pada sumbu X dengan mensubstitusikan nilai Y sama dengan 0. Untuk persamaan 1, 2X plus Y sama dengan 25, kita substitusikan nilai Y sama dengan 0. Diperoleh 2X plus 0 sama dengan 25, 2X tambah 2X sama dengan 25, X sama dengan 12,5. Maka titik potongnya kita peroleh 12,5,0. Lalu untuk persamaan kedua, yaitu 3X plus 2Y sama dengan 40, kita substitusikan nilai Y sama dengan 0, diperoleh 3X plus 2 dikali 0 sama dengan 40, 3X sama dengan 40,
sama dengan 13,33. Maka titik potongnya yaitu 13,33,0. Selanjutnya kita masukkan titik-titik yang telah kita dapatkan tadi ke diagram Kartesius. Tadi kita dapat titik 0,25, titik 0,20, titik 12,5,0, dan titik 13,33,0. Lalu kita sambungkan titik-titik yang memiliki persamaan yang sama. Nah, tadi persamaan 1 kita memiliki titik potong 0,25 dan 12,5,0, maka diperoleh garis seperti ini. Lalu kita gabungkan titik 0,20 dan titik 13,33,0. Bisa kita lihat dua persamaan garis ini memotong di sebuah titik. Nah, titik inilah yang akan menjadi penyelesaian. Misalkan kita beri nama titik E. Bisa dilihat titik E adalah titik 10,5. Titik E merupakan solusi dari permasalahan SPL-Devi, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 10,5. Nah, namun pada metode grafik ini biasanya terdapat kekurangan, yaitu ditemukannya nilai-nilai yang tidak bulat, seperti contohnya titik D ini 13,33,0. Apabila kita masukkan ke diagram Kartesius untuk mengira-ngira di mana titik tersebut, itu agak susah. Makanya biasanya metode grafik itu agak dihindari. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan kasus tersebut dengan menggunakan metode substitusi. Yang pertama, kita mengubah salah satu dari persamaan menjadi bentuk X sama dengan CY plus D atau Y sama dengan AX plus B. Misalnya kita pilih persamaan 1, yaitu 2X plus Y sama dengan 25, dengan variabel Y untuk dipindahkan ke ruas kanan. Sehingga 2X sama dengan 25 min Y, lalu kedua ruas kita bagi dengan 2, diperoleh X sama dengan 12,5 min 0,5Y. Selanjutnya, substitusi nilai X dengan cara mengganti variabel X sebagai 12,5 min 0,5Y pada persamaan 2, yaitu 3X plus 2Y sama dengan 40. 3 kali 12,5 sama dengan 37,5. 3 dikali min 0,5 sama dengan min 1,5Y. Ditambah 2Y sama dengan 40. Min 1,5Y ditambah 2Y, kita peroleh 0,5Y. Lalu 37,5 kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga diperoleh 0,5Y sama dengan 2,5. Selanjutnya, kedua ruas kita bagi dengan 0,5. Diperoleh Y sama dengan 5. Sehingga solusi variabel Y adalah Y sama dengan 5. Karena sudah diketahui Y sama dengan 5, maka selanjutnya substitusikan nilai Y sama dengan 5 pada persamaan X sama dengan 12,5 min 0,5Y. Untuk mencari solusi variabel Y. X sama dengan 12,5 min 0,5 dikali 5. Kita peroleh X sama dengan 12,5 min 2,5, sehingga X sama dengan 10. Jadi solusi variabel X adalah 10. Untuk memastikan jawaban tersebut benar atau salah, kita perlu menguji dengan memasukkan nilai X sama dengan 10 dan Y sama dengan 5 pada salah satu persamaan. Misalnya kita masukkan ke persamaan 1, yaitu 2X plus Y sama dengan 25. 2 dikali 10 ditambah 5 sama dengan 25. Hasilnya benar ya. Dan misalnya kita masukkan nilai X dan Y tersebut ke persamaan 2, yaitu 3X plus 2Y sama dengan 40. Diperoleh 3 kali 10, yaitu 30,
tambah 2 kali 5 yaitu 10 sama dengan 40. Ini juga hasilnya benar. Sehingga himpunan penyelesaian dari permasalahan tersebut adalah 10,5. Lanjut kita masuk ke metode eliminasi. Untuk menghitung solusi variabel X menggunakan metode eliminasi, kita perlu menghilangkan variabel Y pada masing-masing persamaan. Ingat ya, untuk menghitung solusi variabel X, maka kita menghilangkan variabel Y. Begitupun sebaliknya, untuk menghitung variabel Y, kita perlu menghilangkan variabel X-nya. Nah, pertama kita menghitung solusi variabel X dengan menghilangkan variabel Y. Koefisien variabel Y pada masing-masing persamaan adalah 1 dan 2. Sehingga kita hitung KPK dari 1 dan 2. Bisa dilihat ya, KPK dari 1 dan 2 adalah 2. Sehingga hitung pengali masing-masing koefisien hingga menghasilkan nilai 2. Persamaan 1 kita kalikan dengan 2 dan persamaan 2 kita kalikan dengan 1 agar kedua koefisien Y kita peroleh nilainya 2. 4X plus 2X plus 2Y sama dengan 50 dan persamaan 3X plus 2Y sama dengan 40. Kita eliminasi kedua persamaan tersebut dengan cara mengurangkan. Sehingga variabel Y-nya hilang. Diperoleh X sama dengan 10. Inilah yang menjadi solusi variabel X. Lanjut kita menghitung solusi variabel Y. Untuk menghitung solusi variabel Y, kita hilangkan variabel X-nya. Kita lihat koefisien variabel X pada masing-masing persamaan adalah 2 dan 3. Sehingga hitung KPK dari 2 dan 3. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Hitung pengali masing-masing koefisien hingga menghasilkan nilai 6. Untuk persamaan 1 kita kalikan dengan 3 dan untuk persamaan 2 kita kalikan dengan 2. Diperoleh persamaan 6X plus 3Y sama dengan 75 dan 6X plus 4Y sama dengan 80. Kita kurangi kedua persamaan tersebut, dihasilkan min Y sama dengan min 5. Lalu kita kalikan dengan min 1 di kedua ruas. Menghasilkan solusi variabel Y yaitu 5. Nah, sama dengan metode substitusi, cara untuk memastikan jawaban itu benar atau salah, kita masukkan saja nilai X sama dengan 10 dan Y sama dengan 5 yang telah kita dapatkan tadi ke salah satu persamaan. Di sini terlihat ya kalau setelah kita memasukkan nilai X sama dengan 10 dan Y sama dengan 5, diperoleh hasilnya benar. Sehingga himpunan penyelesaiannya sama yaitu 10,5. Nah, metode terakhir yaitu metode campuran. Seperti namanya, metode campuran ini kita menggabungkan dua metode sekaligus. Yang pertama metode eliminasi dan yang kedua menggunakan metode substitusi. Pertama kita menggunakan metode eliminasinya dulu. Di sini sebenarnya bebas ya, bisa menghitung solusi variabel Y atau variabel X. Kalau di PPT ini kita membahas solusi variabel X-nya terlebih dahulu. Nanti mencari solusi variabel Y-nya kita menggunakan metode substitusi. Nah, untuk menghitung solusi variabel X menggunakan metode eliminasi, perlu menghilangkan variabel Y-nya pada masing-masing persamaan. Kita lihat variabel Y pada masing-masing persamaan memiliki koefisien 1 dan 2. KPK dari 1 dan 2 yaitu 2. Hitung pengali masing-masing koefisien hingga menghasilkan nilai 2. Sehingga persamaan 1 kita kalikan dengan 2 dan persamaan 2 kita kalikan dengan 1. Diperoleh 4X plus 2Y sama dengan 50 dan 3X plus 2Y sama dengan 40. Kita kurangi kedua persamaan, hasilkan X sama dengan 10. Selanjutnya, mensubstitusikan nilai X sama dengan 10 ke dalam salah satu persamaan di atas. Misalnya kita masukkan ke persamaan 1, yaitu 2X plus Y sama dengan 25. Kita masukkan nilai X-nya sama dengan 10,
2 kali 10 tambah Y sama dengan 25 diperoleh 20 plus Y sama dengan 25. 20-nya kita pindahkan ke ruas kanan sehingga diperoleh Y sama dengan 5. Maka solusi variabel Y-nya sama dengan 5. Nah, kita sudah dapat solusi variabel X dan variabel Y-nya, yaitu 10 dan 5. Sama seperti metode sebelum-sebelumnya, untuk mengetahui jawaban kita benar atau salah, kita diuji dengan memasukkan nilai-nilai yang telah kita dapat ke salah satu persamaannya. Di sini terbukti benar, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 10,5. Nah, dari semua metode yang telah kita coba, kita peroleh nilai X-nya sama dengan 10 dan Y-nya sama dengan 5. Yang artinya harga satu buah burger adalah Rp10.000 dan harga satu buah cola adalah Rp5.000. Harga 5 burger dan 5 cola adalah 5X ditambah 5Y sama dengan 5 kali 10.000 ditambah 5 kali 5.000 sama dengan 50.000 ditambah 25.000 sama dengan Rp75.000. Karena harga yang ditawarkan paket hemat adalah Rp70.000, di mana harga tersebut lebih kecil dari Rp75.000, maka dapat disimpulkan bahwa paket hemat tersebut benar-benar memberikan penawaran yang lebih hemat. Selesai. Untuk latihan di rumah, teman-teman semua bisa mencoba soal-soal berikut ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.